Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali bersama saya di Ngaji Tafsir Tematik. Pada episode kali ini ada beberapa hal yang ingin saya jabarkan mengenai hal yang mungkin dianggap sesuatu yang sederhana tetapi memiliki atau mengandung makna yang luar biasa. Namun sebelum itu sedikit saya menjelaskan tentang riwayat Israiliyat. Jadi mungkin ya kalian pernah mendengar riwayat Israiliyat atau kisah-kisah yang sumbernya itu dari Israiliyat, dari ahlul kitab Yahudi ataupun Nasrani. Terkadang para mufassirin menyisipkan ya atau menyelipkan ya kisah-kisah tersebut dalam tafsir mereka ya untuk istishhad atau hanya menambah sedikit keterangan ya, bukan lil i'tidad ya, bukan untuk berhujjah, bukan untuk sebagai santaran hukum yang kita berdalil dengannya. Nah, ini yang pertama harus dipahami. Kemudian masalah riwayat Israiliyat ini terbagi menjadi tiga. Ada kisah-kisah atau riwayat yang bersumber dari Israiliyat, dari ahli kitab, yang itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Misalkan kalau disebutkan ada seorang nabi yang akan diutus setelah Nabi Isa alaihissalam, namanya Ahmad ya, dan ini kan tidak bertentangan dengan apa yang kita dapatkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka ini kita benarkan juga ya. Jenis yang kedua, ada riwayat atau kisah yang sumbernya dari ahli kitab atau riwayat Israiliyat yang bertentangan dengan apa yang kita dapatkan di agama kita. Misalkan ketika mereka bercerita tentang kisah Harut dan Marut. Jadi ada kisah dari mereka mengatakan bahwa Harut dan Marut adalah dua malaikat yang dari langit, yang di langit turun ke bumi karena tertarik dengan seorang wanita yang bernama Zahrah. Kemudian ya terjadilah apa yang terjadi, hubungan antara laki-laki dan perempuan, ya perzinahan dan lain sebagainya. Dan ini kita harus tolak. Kenapa? Sangat bertentangan dengan Al-Quran. Dan malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tidak akan melanggar aturan Allah, tidak akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan selalu melakukan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jenis yang kedua ini kita abaikan, kita tolak, jangan dibenarkan. Kemudian jenis yang ketiga, ada kisah atau riwayat Israiliyat yang datang dengan sesuatu yang baru, yang belum pernah dijelaskan di Al-Quran ataupun As-Sunnah. Dan biasanya hal ini hal-hal yang bersifat sebagai penjelas saja, artinya tidak memiliki pengaruh yang besar. Kita paham atau kita tidak paham itu tidak menjadi masalah. Nama-nama Ashabul Kahfi, warna anjing mereka, jenis burung yang dihidupkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kalau ada penjelasan hal tersebut yang bersumber dari riwayat Israiliyat, maka hal ini la nusaddiq wa la nukadzib. Kita tidak membenarkan tapi tidak juga mendustakan, tapi boleh kita ceritakan. Karena ini diberi izin atau diberi dispensasi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan balighu anni walau ayah wa hadithu an bani Israil wala haraj. Jadi tidak apa-apa kalian menceritakan kisah-kisah yang bersumber dari ahli kitab dan tidak ada dosa bagi kalian. Dan ini jenis yang ketiga ya, seperti yang saya sampaikan, kebanyakan terhadap hal-hal atau sesuatu yang tidak ada pengaruh besar dalam urusan duniawi maupun ukhrawi. Oleh karenanya ketika Abdullah ibnu Amr itu di perang Yarmuk mendapatkan ghanimah, yang salah satu ghanimah tersebut adalah dua kitab dari ahlul kitab dari Israiliyat, jadi tidak dibuang, dia baca kemudian dia ceritakan kepada sahabat yang lain. Maka ini dia lakukan karena berpemahaman atau memahami izin dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadithu an bani Israil wala haraj, tidak apa-apa diceritakan. Nah, ini penting untuk saya sampaikan agar tidak ada pertanyaan kenapa kok para mufassirin memasukkan kisah-kisah yang bersumber dari mereka, apa gunanya. Jadi saya sampaikan terlebih dahulu agar nanti ketika ada hal-hal yang bersumber dari riwayat Israiliyat, jadi sudah bisa memposisikan diri. Meskipun kalau di Al-Misbahul Munir ini itu alhamdulillah sedikit sekali ya, dan memang manhaj daripada
Ibnu Katsir ketika mengisahkan di sini ya memang meminimalisir riwayat-riwayat tersebut, dan ketika disebutkan ya hanya sebagai keterangan, tambahan keterangan biasa seperti itu. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sering dianggap sederhana tapi memiliki makna atau kandungan yang luar biasa. Misalkan isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ketika kita mengatakan isti'adzah, maka kita meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kenapa? Kita memiliki musuh dari makhluk gaib. Kalau musuh kita dari manusia secara zahir, itu mudah untuk mengatasinya. Kita berbuat baik kepada dia, maka dia akan berbuat baik kepada kita. Tapi kalau musuh kita dari kalangan makhluk gaib yang kita tidak bisa berhadapan langsung dengan dia, maka cara menghindari dari gangguan mereka, dari godaan mereka adalah meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hanya Allah yang bisa. Nah, inilah isti'adzah. Karena kenapa? Musuh kita ya, atau jin, iblis atau syaitan itu selalu berusaha semaksimal mungkin untuk menjerumuskan anak cucu Adam, karena itulah obsesi hidup mereka ya, bagaimana menjerumuskan manusia ini. Agar kita terhindar dari hal tersebut, maka kita beristi'adzah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Meskipun redaksinya banyak ya, ada a'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, ada juga a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Maka redaksinya banyak, apapun yang digunakan itu boleh saja, meskipun yang paling populer a'udzubillahi minasyaitonir rajim, karena lafaz ini yang lafaz yang paling mendekati dengan apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Jadi sebelum kita membaca Al-Qur'an pun ya, kita dianjurkan untuk beristi'adzah, meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, di luar sholat maupun di dalam sholat ya. Kalau di luar sholat, maka kita membaca isti'adzah dengan suara ya, tergantung bacaan kita bagaimana. Kalau kita mau membaca Al-Quran dengan suara yang keras, maka isti'adzahnya juga keras. Kalau kita mau membaca Al-Quran dengan pelan, maka isti'adzahnya juga pelan. Jadi seperti itu. Kalau di dalam sholat ya, maka ulama bersepakat tidak boleh membaca isti'adzah dengan suara yang keras, tapi dibaca dengan sir, suara yang pelan. Dan ini yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau beliau sholat malam itu, beliau takbir, kemudian beliau membaca doa iftitah ya, kemudian setelah itu membaca isti'adzah dengan sir ya, barulah memulai membaca Al-Fatihah. Maka inilah yang dianjurkan untuk kita lakukan, yang membaca isti'adzah. Nah, apa hukum membaca isti'adzah? Apakah wajib ataukah sunnah? Ini ada dua pendapat. Menurut jumhur ulama, maka hukum membaca isti'adzah sebelum membaca Al-Quran hukumnya mustahabbatun wa laysa bimuhattamah wa laysa bihatmin ya, dia sunnah, bukan sesuatu yang wajib. Ya, kemudian kalau pendapat yang kedua ya, dia ada pendapat yang kedua, misalkan pendapat dari Abi Robah juga dari Atha ya, mengatakan bahwa isti'adzah adalah wajib. Ya, jadi wajib kita beristi'adzah dalam keadaan apapun, di luar sholat maupun di dalam sholat ya. Dan dalilnya karena zahir ayat perintah fasta'idz ya, dan al-amru yaqtadil wujub, sebuah perintah itu konsekuensinya adalah sebuah kewajiban ya. Itu dalil pendapat yang kedua. Kemudian juga dalil yang kedua bimuwadzabatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi juga selalu konsisten membaca isti'adzah ketika ingin membaca Al-Quran. Kemudian dalil yang ketiga, karena kita wajib untuk menolak atau melawan godaan syaitan, dan itu tidak mungkin bisa dilakukan kecuali dengan isti'adzah, maka hukum isti'adzah wajib. Jadi wajib hukumnya melawan godaan syaitan, melawan gangguan syaitan, dan itu tidak bisa dilakukan kecuali dengan isti'adzah, maka isti'adzah hukumnya wajib. Mala yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Ini pendapat yang kedua mengenai hukum isti'adzah. Baik, ada beberapa keutamaan ataupun keistimewaan ketika kita membaca isti'adzah. Bahkan disebutkan di dalam sebuah hadis bahwa ternyata isti'adzah itu bisa membuat atau menghilangkan rasa emosional
dalam diri seseorang ketika marah, ya apalagi saat memuncak. Jadi dulu di hadapan Nabi ada dua orang yang sedang bertengkar, maka salah satu dari keduanya itu marahnya memuncak, ya sudah mau meledak, ya sehingga Nabi mengatakan, ini la a'lamu syai'an law qalahu la dhahaba anhu ma yajid. Aku mengetahui sesuatu yang jika sesuatu itu diucapkan oleh orang yang marah itu, maka marahnya akan hilang. Apa itu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka dari hadis ini dapat dipahami bahwa kalau kita mungkin dalam keadaan marah, ya kita cepat-cepat beristi'adzah, ya mudah-mudahan dengan itu Allah menghilangkan rasa amarah yang ada dalam diri kita. Kemudian selain itu, keutamaan isti'adzah juga sebagai penghapus dosa-dosa kita, apalagi yang disebabkan oleh lisan. Terkadang lisan kan mengeluarkan hal-hal yang tidak pantas, menghina, mengejek, mencela, ghibah dan lain sebagainya. Ternyata dengan isti'adzah hal-hal ini insya Allah dapat diampuni. Kemudian selain itu jelas seperti yang saya sampaikan di awal, dengan isti'adzah kita mengaku bahwa kita lemah menghadapi musuh dari kalangan jin, dari kalangan syaitan, maka kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membantu kita dalam melawan semua itu, karena dialah karena Allah yang bisa melakukan semua itu. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian di sini dijelaskan juga tentang penamaan syaitan. Kita meminta perlindungan dari syaitan. Siapa itu syaitan? Dijelaskan di sini, syaitan itu dari kata syaitonah, ya. Syaitonah itu artinya ba'uda, ya, jauh. Karena dia jauh dari tabiat syaitan, itu sangat jauh dari tabiat manusia. Kemudian juga dia dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sesuatu yang jauh dari rahmat Allah, sesuatu yang jauh dari perintah Allah, sesuatu yang jauh dari syariat Allah atau yang melanggar, itu boleh dikatakan syaitan, ya, meskipun itu jin, manusia, bahkan hewan. Jadi kalau ada jin yang bermaksiat, karena jin ada yang muslim, ada yang kafir, ketika jin itu melanggar aturan Allah, maka bisa disebut syaitan. Manusia yang melanggar aturan Allah, bermaksiat, bisa disebut syaitan. Bahkan hewan, ketika tabiat hewan itu beda dengan tabiat hewan yang lainnya, maka bisa disebut itu syaitan, ya. Dengan dalil suatu ketika Umar bin Khattab itu menaiki sebuah kendaraan, ya, keledai, ya. Kemudian hewan itu berjalan, tapi jalannya itu berbeda dengan hewan-hewan yang lainnya. Maka Umar bin Khattab mengatakan, ma hamaltumuni illa ala syaitan, kalian ini tidak memberikan kendaraan kepadaku kecuali ini syaitan. Karena kenapa? Tabiat hewan ini yang disebutkan bahwa jalannya itu kayak sombong, meskipun saya tidak tahu sombongnya hewan itu bagaimana. Intinya ketika tabiat hewan itu berbeda dengan tabiat hewan yang lainnya, maka bisa dikatakan syaitan. Ya, bahkan kalau misalkan di sebuah daerah, misalkan di wilayah Bogor, Sukabumi, itu ada kendaraan yang terkenal, ya, angkutan umum itu L300, itu sebagian orang menamakan mobil setan. Karena kenapa? Tabiat mobil ini itu beda dengan tabiat mobil yang lainnya, karena dia selalu ingin mendahului yang lain. Kalau tidak dapat setelah di sebelah kiri, ambil ke sebelah kanan, dan itu sudah sangat masyhur sekali, ya, sangat terkenal sekali sebagai raja jalanan. Dan penamaan mobil setan, kalau kita melihat dari tasmiyatus syaitan ini, sah-sah saja, boleh-boleh saja. Intinya, kenapa kita beristi'adzah? Karena kita tidak sanggup melawan musuh kita dari kalangan makhluk gaib, maka kita meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian yang kedua mengenai basmalah. Hal ini juga mungkin sering dianggap sesuatu yang sederhana, tapi ternyata mengandung makna yang luar biasa. Nah, poin yang pertama mengenai basmalah ini, ada perbedaan pendapat apakah dia ayat yang tergabung dengan surat yang setelahnya, ya, ini kecuali surat Al-Bara'ah. Apakah dia ayat tapi terpisah dari surat yang setelahnya, atau apakah dia bukan ayat? Nah, kalau mazhab Imam Asy-Syafi'i yang mengatakan bahwa basmalah itu ayat atau ayat yang bagian dari surah setelahnya, maka harus dibaca secara jahar seperti surah-surah yang lain, surah ayat surah setelahnya.
Kalau dalam mazhab Malik, Imam Malik, maka dan Abu Hanifah mengatakan bahwa basmalah itu bukan ayat, ya. Kalau dalam riwayat Imam Ahmad mengatakan di ayat tapi terpisah dari surah setelahnya. Nah, oleh karenanya ketika dalam sholat membaca basmalah pun berbeda pendapat apakah jahar atau sir. Kalau dalam madhab Syafi'i yang paling populer di Indonesia, maka basmalah itu hukumnya cara membacanya jahar, ya, dikeraskan, ya. Jadi kalau sholat dalam madhab Syafi'i, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, maka basmalahnya dibaca dengan jahar keras. Dalam madhab Maliki tidak, ya, tidak dibaca dengan keras, ya, sama sekali tidak dibaca dengan keras atau dengan sir, sama sekali tidak dibaca, karena menurut Imam Malik bukan ayat. Maka kalau sholat dalam mazhab Imam Malik, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, langsung ke hamdalah, tidak membaca basmalah, jahar wala sir. Kalau pendapat Imam Abu Hanifah dan juga riwayat Imam Ahmad, jadi mengambil pertengahan. Jadi membaca basmalah dalam sholat tapi dibaca sir, tidak dikeraskan. Misalkan Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, dan yang paling penting dipahami, seluruh ulama sepakat dia baca basmalah dengan sir atau dengan jahar, maka sholatnya sah. Tetapi kalau isti'adzah, maka ulama bersepakat tidak dibaca dengan jahar, tidak dibaca dengan keras di dalam sholat. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian beberapa keistimewaan basmalah. Kalau kita mengatakan bismillah, ternyata itu sesuatu yang sederhana tapi ternyata pengaruhnya luar biasa loh. Jadi suatu ketika Rasulullah itu menaiki sebuah kendaraan dan di belakangnya adalah salah seorang sahabat. Nah, saat itu tiba-tiba kendaraan Rasulullah terpeleset dan Rasulullah hampir jatuh. Maka sahabat di belakang mengatakan, ta'isa syaitan, celakalah syaitan, ya. Karena mungkin gara-gara syaitan Rasulullah hampir jatuh, ya. Rasulullah terpeleset. Nah, Rasulullah mengatakan, la taqul ta'isa syaitan, kamu jangan bilang seperti itu, karena kalau engkau bilang seperti itu, ta'adzuma hatta yakuna kal bait, syaitan itu menjadi posturnya menjadi lebih besar dan kekuatannya meningkat sampai ukurannya seperti rumah, kal bait, ya. Dan mengatakan bahwa wahai anak Adam, wahai manusia, kamu tidak bisa mengalahkan aku, ya. Tapi kata Rasulullah, kul bismillah, katakanlah bismillah, karena kalau kamu bilang bismillah, maka syaitan itu akan jadi lemah dan ukurannya menjadi kecil, hatta yasiro kadzubab, sampai ukurannya itu seperti lalat. Jadi ternyata ketika kita membaca bismillah, yaitu ternyata musuh kita dari makhluk gaib itu menjadi lemah, ya, dengan kita membaca bismillah. Oleh karena itu kita bisa praktikannya dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Karena pengaruh yang luar biasa ini, maka kita dianjurkan untuk membaca bismillah dalam atau di permulaan aktivitas kita, ya. Kita mau makan, bismillah. Kita mau wudhu, bismillah. Khutbah juga dianjurkan bismillah, kemudian keluar rumah bismillah, dan seperti itu. Bahkan ya ketika sepasang suami istri itu mau berhubungan intim pun itu dianjurkan membaca bismillah. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa kalau salah seorang di antara kalian mau mendatangi istrinya, ya, maka bacalah bismillah, Allahumma jannibna syaitan, ya. Setelah baca bismillah, ya Allah jauhkanlah kami dari syaitan, wa jannibi syaitan, dan jauhkanlah syaitan dari kami. Karena kenapa? Jika dalam berhubungan intim tersebut Allah mengaruniai anak, maka anak itu tidak akan dipengaruhi oleh syaitan. Artinya untuk kedepannya susah bagi syaitan untuk menyengsarakan atau menggoda anak itu. Namun berarti sebaliknya, mafhum al-mukhalafah, kalau tidak membaca bismillah maka bisa jadi syaitan itu lebih mudah untuk menjerumuskan atau untuk menggoda atau menyesatkan anak itu. Oleh karenanya mungkin bisa jadi anak itu bandel, anak ini susah diatur, bisa jadi kesalahannya bukan di anak itu, bisa jadi kesalahannya di orang tuanya yang lupa membaca basmalah atau bismillah, lupa membaca doa ketika ingin berhubungan intim. Jadi inilah agama Islam, Masya Allah, hal-hal yang seperti ini pun diatur untuk kemaslahatan kita semua.
Nah, ini Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah membahas Bismillah, kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ini dua sifat atau dua nama yang aslinya dari satu kata, yaitu Ar-Rahmah. Meskipun Ar-Rahman ini levelnya lebih tinggi, asyaddu mubalaghatan minar rahim. Jadi lebih tinggi dari Rahim. Oleh karenanya Ar-Rahman ini li jami'il khalqi. Jadi Allah Maha Pengasih, maka Allah mengasihi seluruh makhluknya, mau dia muslim, mau dia kafir, musyrik, munafik, semua Allah beri. Semua Allah beri rizki, semua Allah beri kebutuhan mereka. Ya, kalau Ar-Rahim ya disebutkan bahwa ini khasun bil mu'minin, khusus untuk orang-orang yang beriman. Ini salah satu titik perbedaan. Rahman untuk semua makhluk tanpa melihat status mereka, agama mereka, dan lain sebagainya. Rahim khusus untuk orang-orang mukmin atau orang-orang muslim. Yang kedua, Ar-Rahman ini tidak bisa dinisbahkan kepada selain Allah. Kalau Ar-Rahim boleh dinisbahkan kepada selain Allah. Misalkan kita melihat ada seseorang, dia mempunyai sifat belas kasih, sifat kasih sayang yang luar biasa. Kita tidak boleh mengatakan hadza rajulun rahmanun. Laki-laki ini sungguh memiliki sifat kasih sayang yang luar biasa. Kita nggak boleh menggunakan kata rahman, huwa rahman. Tapi boleh kita menggunakan kata rahim. Kita melihat orang yang masya Allah sifat kasih sayangnya luar biasa, sifat belas kasihnya luar biasa. Saya mengatakan hadza masya Allah huwa rajulun rahim. Dia adalah laki-laki yang rahim, memiliki sifat rahim. Itu boleh. Tapi kalau Rahman tidak boleh. Ini salah satu perbedaan antara Rahman dan Rahim. Jadi ada beberapa sifat Allah itu yang bisa dinisbahkan kepada makhluk, tapi ada juga yang tidak bisa dinisbahkan kepada makhluk, tapi khusus untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, seperti Rahman, ya, kemudian juga Khaliq, ya, dan beberapa sifat yang atau nama yang lainnya. Baik, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan hal yang ringkas ini bisa bermanfaat untuk khususnya saya pribadi dan juga para pemirsa sekalian. Kalau ada masukan dan saran, silahkan bisa menulis di kolom komentar di bawah ini. Syukron ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.